Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47%. Ini saya diberitahu di catatan oleh para pakar, ini angka terendah sepanjang sejarah. Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini makin diatur sama angka, sistem, dan target? Merasa terjebak dalam rutinitas kerja yang kaku dan nggak ada habisnya? Atau bertanya-tanya, kenapa kita bisa begitu mengagumi seorang CEO atau pemimpin sampai rela mengikuti semua perkataannya? Kalau iya, selamat. Kamu baru saja merasakan apa yang sudah diprediksi oleh seorang sosiolog legendaris lebih dari 100 tahun yang lalu. Namanya Max Weber. Banyak yang mungkin berpikir, teori sosiologi klasik itu kan kuno. Apa hubungannya sama hidup kita yang serba digital ini? Jangan salah. Justru gagasan-gagasan Faber itu seperti kacamata yang bisa bikin kita melihat dunia modern ini dengan lebih jelas. Teorinya bukan cuma soal sejarah, tapi soal DNA dari masyarakat tempat kita hidup sekarang. Jadi, siap-siap ya. Kita akan bedah kenapa pemikiran Faber ini masih relevan banget sampai detik ini, bahkan mungkin lebih relevan dari sebelumnya. Mari kita mulai dengan konsep pertama yang paling fundamental dari Faber rasionalisasi. Apa sih itu? Sederhananya, Faber bilang dunia modern kita ini bergerak menuju proses yang serba rasional. Artinya, semua hal, mulai dari cara kita bekerja, berbisnis, sampai berinteraksi, semakin diatur oleh logika, efisiensi, perhitungan, dan aturan yang jelas. Emosi, tradisi, atau hal-hal yang sifatnya magis, perlahan-lahan tersingkirkan. Coba deh kita lihat sekeliling kita sekarang. Kita hidup di era algoritma yang menentukan tontonan kita, Key Performance Indicator atau KPI, yang mengukur sukses tidaknya pekerjaan kita, dan keputusan yang selalu harus berbasis data. Di media sosial, nilai kita diukur dari jumlah followers dan engagement rate. Di dunia kerja, performa kita diubah jadi angka dalam laporan kuartalan. Manusia semakin dihitung, bukan lagi dirasakan. Inilah yang disebut Faber sebagai disenchantment of the world atau hilangnya pesona dunia. Dunia kita kehilangan sisi magis, misterius, dan spiritualnya, digantikan oleh logika dingin dari angka dan kalkulasi. Dulu orang melihat pelangi sebagai jembatan bidadari. Sekarang kita melihatnya sebagai pembiasan cahaya. Romantisnya hilang kan? Proses inilah yang terus berjalan hingga sekarang. Konsep kedua yang nggak kalah penting adalah birokrasi. Mungkin saat mendengar kata ini, yang terbayang adalah proses yang lambat, berbelit-belit, dan menyebalkan. Faber sebenarnya melihat birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling efisien dan rasional. Kenapa? Karena birokrasi punya struktur yang jelas. Ada hierarki, ada aturan main yang tertulis, ada pembagian tugas yang spesifik, dan promosi didasarkan pada kompetensi, bukan karena suka atau tidak suka. Sekarang coba lihat, hampir semua institusi besar yang menopang hidup kita berjalan dengan sistem birokrasi. Pemerintah, universitas, rumah sakit, perusahaan multinasional, bahkan startup yang katanya fleksibel pun saat sudah besar, pasti akan membentuk struktur birokratis agar tidak kacau. Sistem ini memang efisien untuk mengelola organisasi yang kompleks. Tapi, disinilah letak peringatan penting dari Faber. Ia meramalkan adanya bahaya yang disebut sangkar besi birokrasi atau iron cage of birokrasi. Manusia yang awalnya menciptakan sistem dan aturan untuk mempermudah hidup, pada akhirnya justru terperangkap dan dikendalikan oleh sistem ciptaannya sendiri. Aturan menjadi lebih penting daripada manusianya. Kreativitas dan spontanitas mati karena semua harus sesuai prosedur. Pernah lihat kan karyawan yang burnout karena target dan sistem kerja yang terlalu kaku, atau dokter dan guru yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengisi laporan administrasi yang rumit daripada benar-benar merawat pasien atau mendidik murid. Itulah sangkar besi dalam kehidupan nyata. Kita menjadi sekrup kecil dalam sebuah mesin raksasa yang terus berputar. Seringkali tanpa tahu apa tujuan akhirnya, selain hanya untuk menjaga mesin itu tetap berjalan, efisien, tapi tidak selalu manusiawi. Selanjutnya, kita masuk ke salah satu teori Faber yang paling terkenal, etika Protestan dan semangat kapitalisme. Weber penasaran kenapa kapitalisme modern yang sistematis itu lahir dan berkembang pesat di negara-negara barat yang mayoritas Protestan. Setelah diteliti, ia menemukan ada kaitan kuat antara ajaran etika dalam Protestanisme, khususnya Calvinisme,
dengan semangat yang dibutuhkan untuk mengakumulasi modal. Ajaran ini mendorong umatnya untuk bekerja keras, disiplin, hidup hemat, dan tidak berfoya-foya. Bekerja bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi dianggap sebagai panggilan suci dari Tuhan. Kesuksesan di dunia yang diukur dari kekayaan yang terkumpul dianggap sebagai tanda bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan yang akan selamat. Nah, etika inilah yang secara tidak langsung melahirkan mentalitas kapitalis, kerja keras, kumpulkan keuntungan, lalu investasikan kembali keuntungan itu untuk keuntungan yang lebih besar lagi. Begitu seterusnya. Lalu apa hubungannya dengan kita sekarang? Coba deh perhatikan budaya hustle culture atau grind culture yang begitu diagung-agungkan. Slogan seperti kerja dulu, healing kemudian, work hard, play hard, atau narasi tentang anak muda yang sukses karena kerja 20 jam sehari. Itu semua adalah bentuk modern dari etika kerja Protestan, meskipun sudah terlepas dari konteks agamanya. Hari ini, produktivitas dan kerja keras seolah menjadi sebuah agama baru. Nilai seseorang seringkali diukur dari seberapa sibuk dan produktifnya dia. Kita merasa bersalah kalau sedang santai atau tidak melakukan apa-apa. Liburan pun harus diisi dengan kegiatan yang produktif. Itulah warisan dari semangat kapitalisme yang dijelaskan Faber. Kita terus mendorong diri kita untuk bekerja lebih keras. Bukan lagi karena panggilan ilahi, tapi karena tekanan sosial dan sistem ekonomi yang menuntut kita untuk terus produktif. Terakhir, mari kita bahas soal kekuasaan dan legitimasi. Kenapa sih kita mau menuruti perintah seseorang? Kenapa sebuah pemerintahan bisa bertahan? Faber membagi sumber otoritas atau kewenangan yang sah menjadi 3 tipe ideal. Pertama, otoritas tradisional. Ini adalah kekuasaan yang didasarkan pada tradisi, adat istiadat, atau warisan turun-temurun. Contohnya adalah kekuasaan seorang raja, sultan, atau kepala suku, orang patuh karena memang sudah dari dulu begitu. Kedua, otoritas karismatik. Kekuasaan ini bersumber dari pesona, kepribadian, atau daya tarik luar biasa yang dimiliki seorang individu. Orang patuh karena terpesona dan percaya pada kualitas istimewa si pemimpin. Contohnya adalah tokoh revolusi, nabi, atau bahkan figur publik modern seperti Elon Musk atau Steve Jobs. Mereka punya pengikut setia, bukan karena jabatan resmi, tapi karena karisma mereka. Ketiga, otoritas rasional legal. Ini adalah tipe otoritas yang menjadi ciri khas masyarakat modern. Kekuasaan didasarkan pada sistem hukum dan aturan yang berlaku. Orang patuh pada aturan, bukan pada orangnya. Contohnya, kita patuh pada presiden, polisi, atau manajer di kantor bukan karena kita suka secara pribadi, tapi karena mereka menduduki posisi yang sah menurut hukum atau peraturan perusahaan. Di dunia sekarang, ketiga tipe otoritas ini seringkali bercampur aduk. Seorang presiden rasional legal akan berusaha membangun citra yang karismatik untuk mendapatkan dukungan publik. Sebuah perusahaan rasional legal bisa dipimpin oleh seorang CEO yang karismatik. Di beberapa daerah, otoritas tradisional dari tokoh adat masih sangat dihormati, meskipun ada pemerintahan formal. Jadi, teori Faber ini membantu kita memahami kompleksitas kekuasaan. Kita bisa tahu kenapa orang bisa tunduk, bukan hanya karena takut pada hukum, tapi juga bisa karena terpesona oleh karisma pemimpin, atau karena menghormati tradisi yang sudah ada. Jadi, setelah kita melihat semuanya, jelaskan kenapa teori Max Weber masih sangat relevan. Gagasan-gagasannya membantu kita mengupas lapisan-lapisan masyarakat modern dan melihat mesin yang bekerja di baliknya. Dunia kita memang semakin rasional, tapi seringkali mengorbankan sisi kemanusiaan kita. Sistem yang kita ciptakan untuk efisiensi, seperti birokrasi, justru seringkali menjerat kita dalam sangkar besi. Semangat kerja keras yang dulu berakar dari etika religius, kini telah menjadi agama baru kapitalisme yang menuntut kita untuk terus produktif tanpa henti. Dan permainan kekuasaan di sekitar kita, baik di politik maupun bisnis, tetap berputar di antara 3 poros, aturan hukum, pesona pribadi, dan warisan tradisi. Dengan memahami Faber, kita tidak hanya menjadi pengamat pasif, tapi kita bisa lebih kritis terhadap dunia di sekitar kita. Kita jadi bisa bertanya, apakah efisiensi ini sepadan dengan kebahagiaan kita? Apakah kita bekerja untuk hidup? Atau hidup untuk bekerja? Dan kepada siapa sebenarnya kita memberikan kepatuhan kita? Dan mengapa? Pemikiran Faber mengajak kita untuk terus merefleksikan hal-hal tersebut. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga pembahasan ini membuka wawasan baru buat kamu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe
agar kita bisa terus belajar dan mengupas fenomena sosial menarik lainnya bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.